Halo teman-teman semua, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang LPDP. Nah, sebelumnya saya kasih informasi bahwa LPDP udah mulai membuka seleksi pendaftaran beasiswa tahap kedua untuk tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 2 Agustus kemarin sampai tanggal 8 September. Nah, ada jangka waktu 1 bulan nih untuk kamu bisa mempersiapkan yang terbaik supaya kamu bisa lolos seleksi beasiswa LPDP. Untuk tahun 2021 ini, salah satu persyaratannya adalah dengan membuat personal statement. Nah, bagaimana sih personal statement yang baik? Langsung aja ya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu personal statement? Ada banyak teman-teman yang udah tahu ya, udah sering dengar tentang personal statement. Tapi aku kasih tahu gambarannya seperti apa. Personal statement ini adalah sebuah tulisan mengenai apa yang terbaik dari diri kamu. Nah, misalnya apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang menjadi interest kamu, apa yang menjadi keunikan kamu, dan apa yang menjadi alasan kamu untuk melanjutkan studi. Nah, personal statement yang baik itu pada umumnya menunjukkan 5 hal. Yang pertama adalah menunjukkan kemampuan kamu dalam menulis, yang pertama. Lalu yang kedua, menunjukkan tentang hubungan apa sih, hubungan masa lalu. Yang ketiga, menunjukkan apa filosofi kamu. Yang keempat, menunjukkan keunikan kamu. Yang kelima, menunjukkan apakah kamu berharga. Kita bahas satu ya. Kemampuan yang pertama menunjukkan bahwa kamu itu mempunyai kemampuan untuk menulis. Nah, nggak semua orang bisa menulis dengan baik. Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa menulis dengan baik. Nah, di personal statement ini, kamu harus bisa menunjukkan kalimat yang baik, kata hubung yang baik, ekspresi yang baik, bagaimana cara kamu mengorganisir sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf yang baik, jadi ada alurnya. Jadi nggak serta-merta kamu cuma menceritakan poin-poin kamu A, B, C, D, E, enggak. Jadi kamu harus mengorganisir semuanya menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Nah, lalu yang kedua, hubungan. Hubungan apa sih? Hubungan masa lalu, hubungan dengan mantan yang terlupakan. Enggak gitu ya. Di personal statement yang baik, kamu harus menunjukkan sebuah hubungan antara pendidikan kamu di masa lalu atau pekerjaan kamu di masa lalu dengan tujuan yang akan kamu capai. Nah, kamu harus menjelaskan nih, kalau misalnya kamu sarjana ekonomi misalnya sebelumnya, lalu kamu ingin mengambil tentang lingkungan, kamu harus membuat sebuah hubungan. Apa hubungan antara ekonomi dan lingkungan? Nah, kamu di situ harus menceritakan apa yang menjadi ketertarikan kamu sehingga kamu nanti akan mempelajari atau ingin masa depan kamu berhubungan dengan lingkungan. Nah, ini harus ada hubungannya. Jadi hubungan ini yang harus nanti kamu jelaskan di personal statement kamu. Nah, lalu yang ketiga adalah filosofi. Kamu harus tahu apa itu filosofi. Nah, filosofi adalah segala sesuatu hal yang menjadi segala hal tentang apa yang menjadi dasar pemikiran kamu. Nah, di dalam personal statement yang baik, kamu harus bisa menjelaskan filosofi kamu. Misalnya kamu tadi ingin mengambil studi tentang lingkungan. Nah, filosofi apa dasar pemikiran kamu sehingga kamu harus mengambil program studi mengenai lingkungan. Semuanya kamu harus jelasin di situ. Tapi kadang-kadang personal statement ini ada batas karakternya ya. Jadi nggak bisa semuanya kamu masukkan apa-apa yang menjadi pemikiran kamu. Kamu harus pilih-pilih. Yang keempat, nah yang ini yang paling sebenarnya part yang paling saya sukai, yaitu tunjukkan keunikan kamu dan bagaimana kamu bisa berkontribusi terkait dengan keunikan kamu. Masing-masing orang tentu beda-beda. Misalnya saya suka makan misalnya ya, ataupun saya suka seni, ataupun saya suka bikin puisi, ataupun ya seperti itulah. Kamu juga punya keunikan kamu masing-masing. Nah, kamu harus bisa menjelaskan
apa yang menjadi keunikan kamu dan bagaimana keunikan kamu itu bisa berkontribusi terhadap apa? Terhadap program studi yang kamu pilih. Jadi mungkin keunikan seseorang tidak berhubungan dengan prestasi, bisa jadi mungkin keunikan seorang itu berhubungan dengan latar belakang. Misalnya dia punya kekurangan tertentu, misalnya dia punya latar belakang keluarga yang mempunyai cacat mental misalnya. Nah, itu menjadi keunikan tersendiri juga. Kenapa misalnya dia ingin mengambil program studi yang berkaitan untuk program kesejahteraan bagi orang-orang yang cacat mental misalnya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tunjukkan kalau kamu berharga. Nah, ini memang kita semua berharga ya, tapi kamu harus tunjukkan dalam bentuk tulisan kenapa kamu berharga. Ya mungkin dari segi apapun kamu berharga, tapi kamu harus tunjukkan bisa nggak sih kamu menjadi aset bagi LPDP. Di sini kan karena kamu nanti akan mendaftar ke seleksi beasiswa ya, jadi kamu harus menjelaskan kenapa sih kamu bisa menjadi aset bagi LPDP untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Ini kelima-limanya ini harus ada di dalam personal statement kamu, supaya kamu bisa ada ancang-ancangnya nih. Kamu juga harus memperhatikan hal berikut ini. Pertama adalah intellectual influences. Apa itu intellectual influences? Yaitu yang mempengaruhi kamu secara intelektual untuk mengambil program studi tersebut. Nah, misalnya nih, saya mengambil Master of Public Policy di Australian National University. Nah, saya ngambil tersebut karena latar belakang saya adalah ASN yang bekerja di pemerintahan, dan saya ingin mengetahui bagaimana sih proses pengambilan kebijakan publik itu dan bagaimana sih kita menganalisisnya. Nah, itu yang mendasari saya. Nah, kalau kamu misalnya beda lagi, misalnya dalam ekonomi kamu ingin mengambil tentang ekonomi pembangunan misalnya ya. Jadi apa sih yang mendasari pemikiran kamu sehingga kamu bisa ngambil tersebut? Misalnya dari dosen misalnya, ataupun dari lingkungan, teman-teman, ataupun dari keluarga yang memang mungkin ada inspirasi dari keluarga kamu yang udah mengambil hal itu duluan. Yang kedua, kamu harus mempertanyakan apa motivasi kamu untuk mengambil program studi tersebut. Sama seperti di personal statement itu, apa hubungannya? Kamu bisa menjelaskan apa hubungannya atau filosofi apa yang mendasari kamu ingin mengambil program studi yang dimaksud. Nah, ini harus kamu jawab sendiri. Mungkin kalau untuk sekedar saya pengen keluar negeri, nah itu otomatis semua orang pengen keluar negeri mungkin ya. Tapi apa yang mendasari kamu ingin mempelajarinya, seperti itu. Yang ketiga, kamu harus bisa menjelaskan apa yang menjadi titik balik di kehidupan kamu. Nah, titik balik ini apa-apa yang menjadi dasar pemikiran kamu, apa-apa di awal-awal dulu kenapa sih kamu memilih program studi ini. Misalnya nih, aku ngambil Master of Public Policy. Nah, kenapa sih aku ngambil kebijakan publik? Karena sebagai seorang ASN, aku merasa aku harus mengetahui mengenai kebijakan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah dapat memformulasikan sebuah kebijakan publik sehingga nanti dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, jadi aku ingin mengeksplor lebih baik tentang kebijakan publik pemerintah. Selanjutnya tentang experiences kamu. Nah, ini pengalaman-pengalaman hidup, baik itu di pekerjaan, di studi, di kantor dan sebagainya. Kamu harus kamu harus memikirkan apa sih pengalaman-pengalaman hidup kamu yang berkaitan nanti untuk melanjutkan program studi. Pengalamannya banyak, tapi apa aja nih yang berkaitan dengan apa yang ingin menjadi tujuan kamu mempelajari program studi lanjutan. Yang kelima, kamu harus menjelaskan mengenai your academic study. Nah, ini kamu harus menjelaskan mengenai akademik kamu, gimana sih cara kamu mempersiapkan segala hal mengenai akademik agar bisa menjadi sukses. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman studi kamu. Misalnya kamu
ada prestasi, juara satu, ataupun ikut lomba mengenai apa seperti itu. Jadi kamu harus mikir dulu ya. Kamu harus jawab pertanyaan ini, apa sih yang menjadi achievement kamu, sehingga kamu bisa angkat itu di dalam personal statement kamu. Yang terakhir, kamu harus menjawab apa sih yang menjadi atribut kamu. Nah, atribut ini apa sih? Ya, atribut ini adalah atribut kamu yang mensupport kamu supaya kamu sukses. Seperti misalnya kamu adalah seorang yang konsisten, kamu seorang yang rajin, kamu memiliki analisis yang ulung seperti itu. Nah, ini kamu harus menjelaskan apa sih yang membuat kamu itu unggul dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kamu udah bisa menjawab ke-6 pertanyaan ini, kamu boleh menulis mengenai personal statement kamu. Nah, aku saranin nih bagi kamu yang ingin nanti mendaftar seleksi beasiswa LPDP tahap kedua, kamu bisa mempersiapkan selama 1 bulan. Karena menulis personal statement ini nggak bisa 1 hari 1 malam. Jadi kamu harus mempersiapkan benar-benar secara matang. Nah, kalau ditanya apa sih pertanyaan tadi, 6 pertanyaan tadi, kamu pasti udah lupa nih di titik yang sekarang. Nah, jadi kamu harus menulis secara pelan-pelan, menulis per hari demi hari, dan kamu wajib mencari orang-orang yang bisa mereview tulisan kamu. Nah, maka dari itu LPDP memberikan waktu pendaftaran itu sampai 1 bulan supaya kamu bisa mempersiapkan personal statement kamu dengan baik. Demikian tips tulis personal statement dari aku, semoga bermanfaat. Nah, bagi kamu pejuang beasiswa, semoga berhasil ya. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe. Sampai jumpa.